Pernahkah kamu merasa berada di tengah keramaian, namun jiwamu terasa seperti terkurung di ruang kosong yang sunyi? Tidak ada suara, tidak ada yang benar-benar memahami isi kepalamu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, ada sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirimu. Bukan tubuhmu, tapi jiwamu. Kesepian bukan sekadar perasaan sedih karena tidak memiliki teman. Itu hanyalah permukaan. Sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bekerja diam-diam di baliknya. Sesuatu yang telah dipahami oleh manusia sejak ribuan tahun lalu, namun di era modern justru dianggap sepele. Karena kenyataannya, manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, bisa bertahan beberapa malam tanpa tidur. Tapi ketika seseorang terlalu lama merasa sendirian, pikirannya mulai berubah. Cara ia melihat dunia berubah. Cara ia melihat dirinya sendiri berubah. Dan yang paling berbahaya, ia mulai kehilangan alasan untuk tetap hidup sepenuhnya. Dalam banyak catatan kuno, kesepian tidak pernah dianggap sebagai masalah biasa. Para filsuf timur menyebutnya sebagai kabut batin yang menggerogoti cahaya kesadaran manusia sedikit demi sedikit. Sementara dalam tradisi spiritual lama, manusia yang terlalu lama terputus dari ikatan jiwa diyakini akan lebih mudah dikuasai oleh ketakutan, bisikan negatif, bahkan kehampaan eksistensi. Dan anehnya, di zaman ketika manusia bisa terhubung dengan siapa saja hanya lewat satu sentuhan layar, justru kesepian mencapai tingkat paling tinggi dalam sejarah modern. Semakin banyak orang tersenyum di media sosial, semakin banyak pula yang diam-diam merasa kosong ketika malam tiba. Mereka tertawa di depan orang lain, namun berbicara dengan kehancuran di dalam kepala mereka sendiri. Video ini bukan hanya tentang rasa sepi. Ini tentang bagaimana kesepian perlahan mengubah cara kerja pikiran manusia. Bagaimana ia bisa menghancurkan harapan, energi hidup, bahkan identitas seseorang tanpa disadari. Dan lebih dari itu, kita akan membahas sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Mengapa beberapa orang mampu bangkit dari kesepian dan menemukan kekuatan spiritual di dalamnya, sementara sebagian lainnya tenggelam perlahan hingga kehilangan dirinya sendiri. Karena ternyata, kesepian bisa menjadi gerbang menuju kebijaksanaan paling dalam, atau menjadi pintu menuju kehancuran paling sunyi. Dan malam ini, kita akan membuka tabir yang selama ini tersembunyi di balik rasa sepi yang mungkin sedang kamu rasakan saat ini. Jauh sebelum ilmu psikologi modern lahir, manusia kuno sudah memahami bahwa kesepian bukan sekadar kondisi emosional. Mereka melihatnya sebagai fenomena spiritual. Di banyak peradaban lama, manusia dipercaya tidak diciptakan untuk hidup terputus dari ikatan batin. Karena ketika seseorang kehilangan koneksi dengan manusia lain, dengan alam, bahkan dengan Tuhannya, maka jiwanya perlahan mulai kehilangan arah. Dan menariknya, hampir semua peradaban besar meninggalkan jejak tentang bahaya kesepian. Di padang pasir Timur Tengah ribuan tahun lalu, para pertapa dan pengelana spiritual sering mengasingkan diri untuk mencari pencerahan. Namun ada satu aturan yang selalu dijaga. Pengasingan tidak boleh dilakukan oleh jiwa yang rapuh. Karena mereka percaya, sunyi bisa membuka gerbang kebijaksanaan, tapi juga bisa membuka pintu kegilaan. Banyak manuskrip lama menggambarkan bagaimana seseorang yang terlalu lama hidup tanpa ikatan emosional mulai berbicara dengan bayangannya sendiri. Pada awalnya hanya kegelisahan kecil, lalu muncul rasa hampa, kemudian pikiran mulai menciptakan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak ada. Seolah-olah manusia memang tidak dirancang untuk memikul kesunyian terlalu lama. Para filsuf Yunani kuno juga memiliki pandangan yang menarik. Mereka percaya bahwa manusia adalah makhluk yang jiwanya tumbuh melalui hubungan. Bahkan, salah satu pemikiran lama menyebut bahwa seseorang yang benar-benar terputus dari manusia lain hanya memiliki dua kemungkinan. Ia menjadi monster atau menjadi sosok yang telah melampaui manusia biasa. Tidak ada di tengah-tengah. Karena kesepian memiliki sifat yang aneh, ia memperbesar isi terdalam dalam diri seseorang. Jika di dalam dirinya ada cahaya, maka sunyi bisa memperkuat kebijaksanaan.
Namun, jika yang tersembunyi adalah luka, trauma, dan kehampaan, maka kesepian akan memperbesar semuanya hingga menelan kesadarannya sendiri. Inilah mengapa banyak tradisi spiritual lama sangat menekankan pentingnya menjaga hati tetap hidup melalui hubungan antar manusia. Bahkan dalam ajaran-ajaran Timur, manusia sering diibaratkan seperti bara api. Satu bara yang dipisahkan dari kumpulannya akan perlahan padam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena memang itulah hukum kehidupan. Dan tanpa disadari, dunia modern justru menciptakan bentuk kesepian yang belum pernah ada sebelumnya. Dulu, manusia mungkin hidup sederhana, tetapi mereka masih duduk bersama keluarga saat malam tiba. Mereka berbicara, mereka saling memandang, mereka hidup dalam komunitas nyata. Hari ini, kita hidup di antara jutaan manusia, namun semakin sedikit yang benar-benar saling mengenal. Kita terhubung setiap detik, namun hati kita semakin terputus. Ironisnya, teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia justru sering menjadi tirai yang memisahkan jiwa satu dengan lainnya. Banyak orang kini tidak takut kehilangan hubungan. Mereka takut menghadapi kesunyian ketika layar dimatikan. Dan disitulah rahasia paling mengerikan mulai muncul. Kesepian modern bukan hanya tentang sendirian. Ia adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak terlihat, tidak dipahami, tidak memiliki tempat untuk menumpahkan isi jiwanya. Dan ketika perasaan itu berlangsung terlalu lama, pikiran manusia mulai berubah secara perlahan. Ilmu pengetahuan modern bahkan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Otak manusia merespons kesepian hampir seperti rasa sakit fisik. Seolah-olah tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di dalam hidup seseorang. Namun, para manusia kuno tampaknya telah memahami ini jauh lebih awal. Mereka tahu bahwa jiwa yang terlalu lama terisolasi akan mulai kehilangan energi hidupnya. Semangatnya melemah, pandangannya terhadap dunia menjadi gelap, dan tanpa disadari, ia mulai menjauh bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari dirinya sendiri. Mungkin itulah sebabnya banyak kebijaksanaan lama menganggap kesepian sebagai ujian paling sunyi dalam kehidupan manusia. Karena tidak seperti luka fisik, kehancuran akibat kesepian sering terjadi tanpa suara. Tidak ada darah, tidak ada tanda yang jelas. Hanya seseorang yang perlahan berubah dingin, diam, dan kehilangan cahaya di matanya sedikit demi sedikit. Dan pertanyaan besarnya adalah, jika kesepian memang sedestruktif itu, mengapa begitu banyak manusia modern justru tanpa sadar sedang tenggelam di dalamnya? Kesepian tidak menghancurkan seseorang secara tiba-tiba. Ia bekerja seperti air yang menetes di atas batu. Pelan, hampir tidak terasa, namun terus mengikis bagian terdalam dari diri manusia setiap harinya. Dan inilah yang membuatnya berbahaya. Karena kebanyakan orang baru menyadari kehancurannya ketika semuanya sudah terlambat. Pada awalnya, kesepian terasa sederhana. Seseorang mulai merasa tidak terlalu dibutuhkan. Pesan-pesannya semakin jarang dibalas. Ia mulai terbiasa memendam pikirannya sendiri. Lalu perlahan muncul kalimat kecil di dalam kepala. Mungkin memang tidak ada yang benar-benar peduli. Kalimat itu terlihat sepele, namun disitulah benih kehancuran mulai tumbuh. Pikiran manusia memiliki kemampuan aneh. Apa yang terus diulang, lama-lama dianggap sebagai kebenaran. Dan ketika seseorang terlalu lama sendirian, pikirannya mulai berubah menjadi ruang gema. Tidak ada suara lain yang menyeimbangkan isi kepalanya. Tidak ada pelukan emosional yang mengingatkannya bahwa ia masih berharga. Akhirnya, ia mulai tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bayangkan sebuah ruangan gelap tanpa jendela. Semakin lama seseorang berada di dalamnya, semakin sulit ia membedakan mana kenyataan dan mana ketakutannya sendiri. Itulah yang terjadi pada banyak manusia tanpa mereka sadari. Kesepian memperbesar suara negatif di dalam kepala. Luka lama yang dulu tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Trauma yang belum sembuh mulai berbicara kembali. Rasa gagal menjadi lebih berat. Rasa ditolak terasa lebih menusuk. Dan perlahan, seseorang mulai menarik diri dari dunia. Bukan karena ia membenci manusia, tetapi karena jiwanya terlalu lelah untuk terus merasa tidak dimengerti. Disinilah paradoks besar muncul. Semakin kesepian seseorang, semakin ia ingin dipahami.
Namun semakin lama ia tenggelam dalam kesepian, semakin sulit ia membuka dirinya kepada orang lain. Akhirnya tercipta lingkaran sunyi yang menghancurkan. Ia ingin didengar, tetapi memilih diam. Ia ingin ditemani, tetapi menjauh. Ia ingin diselamatkan, tetapi merasa tidak layak untuk dicintai. Dan tanpa sadar, banyak manusia hidup bertahun-tahun di dalam kondisi ini. Mereka tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap terlihat normal. Namun di dalam dirinya, ada kehampaan yang perlahan memakan energi hidup mereka sedikit demi sedikit. Inilah mengapa beberapa orang merasa sangat lelah meski tidak melakukan apa-apa. Karena kesepian menguras tenaga batin. Setiap hari pikirannya berperang sendirian. Setiap malam ia harus menghadapi isi kepalanya tanpa tempat berlindung. Dan semakin lama itu terjadi, otaknya mulai masuk ke mode bertahan hidup. Manusia yang kesepian cenderung menjadi lebih sensitif terhadap penolakan, lebih mudah curiga, lebih mudah merasa tidak aman. Karena jauh di dalam alam bawah sadarnya, ia mulai percaya bahwa dunia bukan tempat yang aman bagi hatinya. Dan yang paling menyeramkan, kesepian sering membuat seseorang kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi tahu apa yang benar-benar ia rasakan, tidak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Hidup hanya berjalan otomatis. Bangun, bekerja, pulang, mengalihkan diri, tidur, lalu mengulang kehampaan yang sama keesokan harinya. Para bijak kuno menyebut kondisi ini sebagai kematian sebelum kematian. Tubuhnya masih hidup, tetapi jiwanya perlahan mati rasa. Karena manusia bukan hanya membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, ia membutuhkan makna, kehangatan, koneksi dan perasaan bahwa keberadaannya berarti bagi seseorang. Tanpa itu, jiwa manusia mulai layu seperti pohon yang kehilangan cahaya matahari. Namun ada satu hal lagi yang lebih dalam lagi. Kesepian bukan hanya membuat seseorang merasa sendirian, ia bisa mengubah cara seseorang melihat realitas itu sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana kesepian mampu mengubah identitas manusia, menciptakan ilusi dalam pikirannya, dan mengapa banyak orang yang terlalu lama sendiri akhirnya merasa asing bahkan terhadap dirinya sendiri. Ada alasan mengapa banyak orang yang terlalu lama kesepian akhirnya berkata, "Aku sudah tidak meng..." Ada alasan mengapa banyak orang yang terlalu lama kesepian akhirnya berkata, "Aku sudah tidak mengenali diriku sendiri." Karena kesepian bukan hanya menyerang emosi, ia perlahan mengubah identitas manusia. Semakin lama seseorang hidup dalam kehampaan emosional, semakin pikirannya membangun dunia sendiri untuk bertahan. Dan dunia itu seringkali tidak lagi sepenuhnya nyata. Pada tahap awal, seseorang mulai merasa berbeda dari orang lain. Ia merasa tidak cocok dimanapun. Percakapan terasa melelahkan, keramaian terasa asing, dan tanpa sadar, ia mulai menciptakan jarak dengan dunia. Lalu sesuatu yang lebih dalam mulai terjadi. Pikiran manusia memiliki kebutuhan alami untuk merasa terhubung. Ketika koneksi nyata menghilang, otak akan mencoba menciptakan penggantinya. Inilah mengapa orang yang kesepian sering tenggelam terlalu dalam ke dalam fantasi, nostalgia, atau dunia digital. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena jiwa manusia tidak tahan hidup dalam kekosongan terlalu lama. Sebagian mulai hidup di masa lalu, mengingat luka lama berulang-ulang seperti ritual sunyi yang tidak pernah selesai. Sebagian hidup di dunia imajinasi, membayangkan kehidupan yang tidak pernah benar-benar mereka miliki. Dan sebagian lainnya, mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan sesuatu secara utuh. Mereka tertawa tanpa benar-benar bahagia, berbicara tanpa benar-benar hadir, menjalani hidup seperti bayangan. Inilah bentuk kesepian paling berbahaya. Ketika seseorang masih hidup, tetapi tidak lagi merasa hidup. Banyak orang mengira kesepian hanya terjadi pada mereka yang sendirian. Padahal tidak. Ada orang yang memiliki pasangan namun tetap merasa kosong. Ada yang dikelilingi teman namun merasa tidak dipahami. Ada yang terkenal di depan jutaan manusia tetapi menangis sendirian setiap malam. Karena akar terdalam kesepian bukanlah ketiadaan manusia, melainkan ketiadaan koneksi jiwa. Dan dunia modern diam-diam memperparah semua ini. Media sosial menciptakan ilusi kedekatan. Kita melihat kehidupan orang lain setiap hari, tetapi semakin jarang benar-benar mengenal seseorang secara dalam. Kita berbicara lebih banyak, namun memahami lebih sedikit. Kita menunjukkan versi terbaik diri kita, sampai akhirnya lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Dan di tengah semua itu, banyak manusia mulai hidup demi validasi.
Mereka mengukur harga dirinya dari perhatian, dari notifikasi, dari seberapa sering namanya dicari atau diingat. Namun masalahnya, validasi tidak pernah bisa menggantikan koneksi yang nyata. Itulah sebabnya seseorang bisa terlihat sangat populer, namun tetap merasa hampa ketika sendirian. Karena jiwa manusia bisa dibohongi oleh dunia, tetapi tidak bisa dibohongi oleh kesunyian. Dan ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Kesepian sering membuat seseorang menjadi kecanduan distraksi. Ia takut berada dalam keheningan, takut mendengar isi pikirannya sendiri. Maka ia terus mencari pelarian. Musik terus diputar, video terus dimainkan, layar terus menyala. Bukan karena ingin hiburan, tetapi karena diam terasa menakutkan. Karena dalam sunyi, semua luka yang selama ini ditutupi mulai berbicara. Dan disinilah banyak orang salah memahami solusi kesepian. Mereka berpikir obatnya adalah semakin banyak manusia, semakin banyak hubungan, semakin banyak perhatian. Padahal tidak selalu begitu. Ada orang yang dikelilingi banyak manusia tetapi tetap kosong. Dan ada orang yang hidup sederhana dalam kesunyian, namun jiwanya damai. Apa bedanya? Jawabannya terletak pada hubungan dengan diri sendiri. Kesepian menjadi racun ketika seseorang kehilangan hubungan dengan jiwanya sendiri, ketika ia mulai percaya bahwa dirinya tidak berharga tanpa pengakuan dunia. Namun para manusia bijak zaman dulu memahami sesuatu yang sangat dalam. Sunyi sebenarnya bukan musuh. Sunyi hanyalah cermin. Ia memperlihatkan apa yang selama ini kita berusaha hindari. Jika seseorang penuh luka, maka sunyi akan memperlihatkan lukanya. Jika seseorang penuh kehampaan, maka sunyi akan memperlihatkan kekosongannya. Tetapi, jika seseorang berhasil berdamai dengan dirinya, sunyi bisa berubah menjadi sumber kekuatan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia. Dan itulah rahasia yang jarang diketahui. Kesepian bisa menghancurkan seseorang atau membangunkannya. Semuanya tergantung pada apa yang ia temukan ketika akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri di dalam kesunyian total. Lalu, pertanyaannya, jika kesepian bisa menghancurkan manusia secara perlahan, bagaimana cara keluar darinya? Jawabannya, mungkin tidak secepat yang diinginkan banyak orang. Karena kesepian bukan luka yang sembuh hanya dengan keramaian. Ia sembuh ketika seseorang kembali menemukan hubungan yang nyata dengan dirinya, dengan hidup, dan dengan makna keberadaannya sendiri. Langkah pertama yang paling penting adalah berhenti melawan kesunyian sepenuhnya. Kebanyakan manusia modern takut berada dalam diam. Mereka terus mengisi hidup dengan distraksi karena tidak ingin mendengar isi pikirannya sendiri. Padahal, justru disitulah awal penyembuhan dimulai. Bukan dengan melarikan diri dari sunyi, tetapi dengan memahami pesan yang dibawanya. Kadang, kesepian hadir karena jiwa terlalu lama diabaikan, terlalu lama hidup demi tuntutan dunia, terlalu lama menjadi versi diri yang disukai orang lain, terlalu lama memendam luka tanpa pernah benar-benar disembuhkan. Dan ketika semuanya menjadi terlalu berat, jiwa mulai merasa kosong. Maka, sebelum mencari koneksi dengan dunia, seseorang harus mulai membangun koneksi dengan dirinya sendiri. Duduk dalam hening beberapa menit tanpa distraksi, belajar mendengarkan isi hati sendiri, menulis apa yang sebenarnya dirasakan, mengakui luka yang selama ini disangkal. Hal-hal sederhana seperti ini terlihat kecil, tetapi bagi jiwa yang lelah, itu seperti membuka jendela di ruangan yang selama ini gelap. Namun, ada hal lain yang lebih penting. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian sepenuhnya. Bahkan orang paling kuat sekalipun tetap membutuhkan tempat untuk pulang secara emosional. Karena itu, jangan biasakan memikul semuanya sendirian. Banyak orang merasa harus terlihat kuat setiap saat. Mereka takut dianggap lemah jika berbicara tentang kesedihan. Akhirnya, mereka tersenyum di luar dan hancur diam-diam di dalam. Padahal, terkadang satu percakapan yang tulus bisa menyelamatkan seseorang dari jurang yang tidak terlihat. Satu orang yang benar-benar mendengarkan bisa menghidupkan kembali harapan yang hampir mati. Dan menariknya, penyembuhan dari kesepian sering tidak datang dari hubungan yang banyak, tetapi dari hubungan yang tulus. Karena jiwa manusia tidak haus keramaian, ia haus dipahami. Inilah mengapa banyak kebijaksanaan lama sangat menekankan pentingnya menjaga lingkaran yang baik, berada di dekat manusia yang jujur, hangat, dan membawa ketenangan bisa mengubah keadaan batin seseorang perlahan-lahan.
Sebaliknya, hubungan yang penuh kepalsuan justru memperdalam rasa sepi. Selain itu, ada satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Jiwa membutuhkan tujuan. Banyak orang merasa kosong bukan hanya karena kesepian, tetapi karena hidup mereka kehilangan makna. Mereka bangun tanpa arah, menjalani rutinitas tanpa rasa hidup, dan ketika seseorang tidak memiliki sesuatu yang membuat jiwanya menyala, kehampaan akan tumbuh semakin besar. Karena itu, temukan sesuatu yang membuatmu merasa hidup kembali. Bisa berupa karya, ilmu, membantu orang lain, mendekat kepada nilai-nilai spiritual, atau sekedar menjalani hidup dengan lebih sadar. Sebab, salah satu cara tercepat menghancurkan kesepian adalah ketika seseorang mulai merasa bahwa keberadaannya membawa arti. Dan ada satu rahasia kecil yang dipahami para manusia bijak. Kadang, cara terbaik menyembuhkan luka batin adalah dengan menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika seseorang mulai membantu, mendengar, atau menguatkan manusia lain, perlahan ia menyadari bahwa dirinya ternyata juga berharga. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada malam-malam ketika kesepian datang kembali. Akan ada saatnya di mana dunia terasa kosong lagi, dan itu normal. Penyembuhan jiwa bukan perjalanan lurus, tetapi selama seseorang terus kembali kepada kesadaran, terus menjaga hatinya tetap hidup, dan tidak menyerah pada kehampaan, maka perlahan cahaya itu akan kembali. Karena pada akhirnya, manusia yang berhasil melewati kesepian bukanlah mereka yang tidak pernah merasa sunyi, melainkan mereka yang berhasil menemukan makna di dalam kesunyian itu sendiri. Mungkin sekarang kamu mulai memahami bahwa kesepian bukan sekadar perasaan sementara yang datang saat malam terlalu sunyi. Ia adalah kekuatan tak terlihat yang perlahan dapat mengubah cara manusia berpikir, merasakan, bahkan memandang dirinya sendiri. Ia bisa membuat seseorang merasa asing di tengah keramaian, membuat hati perlahan mati rasa, dan tanpa disadari, menghapus cahaya dari jiwanya sedikit demi sedikit. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang jauh lebih dalam. Kesepian sebenarnya bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah panggilan. Panggilan agar seseorang berhenti sejenak dari kebisingan dunia, panggilan untuk melihat luka yang selama ini disembunyikan, panggilan untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Karena banyak manusia sibuk mencari tempat diterima oleh dunia, sampai lupa bagaimana menerima dirinya sendiri. Dan mungkin itulah alasan mengapa sebagian orang hancur dalam kesepian, sementara sebagian lainnya justru lahir kembali darinya. Mereka tidak lagi menggunakan sunyi sebagai tempat tenggelam. Mereka mengubahnya menjadi ruang untuk memahami hidup dengan lebih dalam. Sebab pada akhirnya, manusia yang paling berbahaya bukanlah mereka yang sendirian, tetapi mereka yang kehilangan makna hidupnya. Dan manusia yang paling kuat bukanlah mereka yang selalu dikelilingi banyak orang, melainkan mereka yang tetap mampu menjaga cahaya di dalam dirinya meski sedang berada dalam malam paling sunyi. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa kosong, merasa lelah, atau merasa tidak benar-benar dipahami siapapun, ingat satu hal ini. Kesepian tidak harus menjadi akhir dari dirimu. Bisa jadi, itu adalah awal dari perjalanan untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Karena terkadang, Tuhan mempertemukan manusia dengan kesunyian agar ia belajar mendengar suara jiwanya sendiri. Dan sekarang pertanyaannya adalah, ketika dunia tiba-tiba menjadi sunyi, apa yang sebenarnya sedang berusaha dikatakan oleh jiwamu? Jika video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan mungkin, tanpa disadari, ceritamu bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang saat ini sedang merasa sendirian dalam gelap.